Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 15. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Eka, Citra, Umi, dan juga Naurah. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang konflik, krisis keluarga, dan juga manajemen krisis. Selamat menyimak. Apa sih itu konflik dan bagaimana konflik dapat terjadi? Jadi, konflik ini sebenarnya hal yang wajar terjadi karena ya memang setiap orang ini tidak akan selalu memiliki pendapat yang sama dengan segala hal dalam hidupnya. Sebagai contoh, saya ingin deadline tugas pembuatan video ini di hari Jumat, tapi ternyata teman saya tidak bisa. Jadi dia mengusulkan untuk merecord video ini di hari yang lain, di hari sebelumnya. Dan ya jika perdebatan kita berdua pasti kan berdebat kan, dan jika perdebatan ini tidak dapat diselesaikan dengan baik akan menimbulkan suatu masalah yang serius yang dapat menyebabkan konflik. Jadi konflik itu adalah gimana ya, konflik itu terjadi karena ada perdebatan dua orang atau lebih atas ketidaksetujuan dalam suatu hal, dan dapat menimbulkan dampak tertentu. Nah, apa sih dampak yang dapat ditimbulkan dari konflik? Dampak yang ditimbulkan dari konflik itu bisa berupa rasa kekecewaan, rasa frustasi, atau mungkin yang lebih parah bisa menimbulkan rasa kebencian. Terus mungkin bisa karena dia benci, terus akhirnya dia kesal dan mengeluarkan kata-kata kasar, terus akhirnya mereka bertengkar, atau mungkin bisa adu fisik. Itu berlebihan sih ya, nggak mungkin juga tugas kelompok bakal menimbulkan konflik yang seperti itu. Tapi jika dalam rumah tangga tentu saja dampak dari konflik ini bisa menimbulkan hasil yang demikian parahnya. Ya, sebagai contoh aja, kalau misalnya cara pengasuhan anak. Nah, jika misalnya si ibu ingin ayahnya ini mengasuh anaknya dengan tegas, tapi dengan tegas menanamkan hukuman. Nah, tapi kan kalau misalnya si bapaknya ini nggak setuju, bapaknya ini kayak berpikiran baik ibu ataupun ayah ya sama-sama harus ngedidik anak dengan dengan pola yang sama gitu. Maksudnya ya si ayah nggak harus bertindak sebagai orang jahat, dan si ibu juga tidak harus bertindak sebagai orang baik. Dan ya jika mereka berdebat dan tidak menghasilkan jalan keluar yang baik, maka akan menimbulkan konflik. Lalu bagaimana konflik dapat terkelola? Nah, sebenarnya dari konflik ini bisa menjadi parameter untuk menilai apakah pasangan tersebut dapat menangani masalah yang menimpa mereka dengan baik atau tidak. Jadi konflik ini juga bisa menjadi parameter bagaimana seorang ini dapat bijak dan dewasa dalam melihat suatu masalah, sehingga mereka bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan baik dan menghasilkan solusi yang damai. Mungkin bagaimana caranya akan dibahas lebih lanjut jika menyimak materi video ini sampai akhir. Ada konflik anak-anak. Jadi saat sepasang suami istri memulai konflik, pasti kan anak-anak mereka mau tidak mau akan terseret dalam konflik tersebut. Nah, ada beberapa yang dapat dijadikan pertimbangan saat konflik keluarga terjadi, yaitu bagaimana anak-anak terkena dampak yang dihasilkan dari konflik. Apakah dampak yang diterima oleh anak yang sudah beranjak dewasa akan sama dengan dampak yang diterima oleh anak yang lebih kecil usianya? Harus nggak sih orang tua bertengkar di depan anaknya, atau enggak bijak nggak sih kalau misalnya orang tua ini menyembunyikan konflik tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini perlu untuk dipertimbangkan saat
pasangan suami istri ini mulai melakukan sebuah perdebatan. Pasti karena pernikahan mereka ini tidak direncanakan dan tidak diinginkan. Pasti kan si suami istri ini, nggak pasti sih, tapi seringnya si suami istri ini pasti kan bakal sering bertengkar gitu loh. Pasti bakal, misalnya ada satu konflik, pasti kan si suami menyalahkan istri ya, kalau nggak si istri bakal menyalahkan si suami, seperti itu. Nah, misalnya si anak ini kurang cerdas, pasti si istri kan akan bilang, ih kurang pintar, kayak siapa sih. Pasti ini nurun dari bapaknya, terus bapaknya ini pasti si suami ini nggak terima dan menyalahkan si ibunya. Ya nggak bisa gitu dong. Kecerdasan itu kan pasti kan nurunnya kan dari ibu, berarti kan anak saya kurang pintar ya karena kamu ibunya gitu. Nah, jika si anak ini melihat kedua orang tuanya bertengkar karena diri si anak ini, ya maka akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri. Pasti dia akan merasa ya jadi sumber masalah, jadi orang yang menyusahkan, dan dia akan menganggap bahwa lebih baik saya nggak ada di dunia ini, lebih baik saya tidak dilahirkan di dunia ini kalau misalnya saya hanya menyebabkan kedua orang tua saya bertengkar. Pasti kan dia bakal gimana ya, karena dia karena dia sudah merasa dewasa dan merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik tersebut. Saat orang tuanya mulai bertengkar, pasti dia akan akan marah dengan perilaku kedua orang tuanya. Ya kenapa sih bertengkar terus. Jadi dia marah dengan situasi yang terjadi, dia marah dengan kedua orang tuanya, kenapa bisa bertengkar segitu hebatnya. Dia marah kepada dirinya, kenapa dia tidak bisa meredam konflik tersebut, atau mungkin emosi yang terjadi bukan kemarahan tapi ketakutan. Karena dia takut, jadi dia setiap orang tuanya ini bertengkar, dia malah nyari pelarian yang lain. Kayak misalnya dia misalnya nyari kasih sayang di luar gitu loh. Misalnya kayak bergaul dengan temannya, terus habis itu dia merasa lebih nyaman dengan temannya, dan ya seperti itu tuh. Jadi dia melarikan diri dari masalah karena dia takut akan konflik yang terjadi pada keluarganya. Konflik ini tercipta dari berbagai macam sumber, tapi di sini dijelaskan bahwa konflik yang terjadi dalam keluarga tercipta karena 4 sumber, yaitu sumber personal, sumber fisik, sumber interpersonal, dan sumber situasi atau lingkungan. Sumber konflik yang pertama ialah sumber personal. Nah, sumber konflik ini berasal dari diri individu ini sendiri. Nah, sumber personal ini terjadi saat dorongan dari diri sendiri, insting, dan juga nilai-nilai yang dianut bertentangan satu sama lain dan menimbulkan perang batin. Hasil dari perang batin ini akan menjadi perselisihan individu atau menjadi pertengkaran yang akan memperkeruh suasana. Jadi sebenarnya misalnya ada suatu masalah, kalau misalnya si individu ini tidak mempermasalahkannya, ya pasti nggak akan jadi masalah. Contoh dari sumber personal ini seperti ketakutan irasional, kecemasan, dan juga kebutuhan neurotik yang bisa menjadi dasar perselisihan antara pasangan. Contohnya, misalnya seseorang ini mempunyai ketakutan yang berlebihan akan kehilangan pasangannya. Jadi dia ini gampang cemburuan gitu dan posesif gitu, kayak cemburu yang ekstrim dan juga posesif. Nah, ini kalau misalnya si cewek nih, sebut aja cewek A nih, cewek A ini punya pacar. Nah, jadi seandai kata si pacarnya ini misalnya berteman dengan cewek lain, ya padahal kan manusia itu kan butuh sosialisasi, pasti kan dia juga
berteman dengan banyak orang, nggak harus temannya cowok semua. Nah, si cewek ini nggak terima kalau misalnya pacarnya ini temenan dengan cewek lain. Pasti dia akan gimana sih, karena dia punya kebutuhan erotik dan dia juga cemas akan kehilangan pacarnya. Makanya si cewek ini menunjukkan rasa kecemburuan yang ekstrim. Contoh lainnya, misalnya salah satu pasangan mengalami depresi akan menunjukkan sikap yang mengganggu dan bermusuhan saat pasangan mencoba untuk berinteraksi dengannya. Ya, kayak misalnya tadi sekarang cowok A ini dia depresi akan kerjaan, misalnya dia baru dipecat nih dari kantornya. Nah, dia depresi tuh. Terus abis itu si ceweknya ini mencoba untuk menghibur si cowoknya, tapi si cowoknya malah ngerasa, apa sih ganggu banget, apa sih lu nggak ngerti soal kehidupan gua, udah sih lu diem aja gitu. Nah, si ceweknya ini pasti kan ngerasa kecewa, padahal kan niat si ceweknya ini baik, tapi kenapa malah si cowoknya ini malah kayak apa sih, oversensitif dan malah kayak menunjukkan sikap yang bermusuhan saat si cewek ini berusaha untuk mendekati atau menghibur si cowoknya. Sumber konflik yang kedua ialah sumber fisik yang berasal dari kondisi fisik si individu ini. Contohnya kelelahan. Nah, pas kita kelelahan, pasti iya nggak sih, kita ngerasa nggak mood, ngerasa kayak capek banget sama dunia ini, kayak pengen tidur aja seharian, pengen rebahan seharian, nggak ngapa-ngapain gitu. Terus kayak iritabilitas, kayak gampang tersindir gitu loh. Terus habis itu nggak sabaran. Terus juga kayak kalau misalnya kita capek juga pasti kan kayak mikirnya ya berdasarkan emosi, nggak berdasarkan logika, jadi penalarannya itu terganggu dan minim toleransi gitu loh. Jadi kayak kalau kita lelah gitu, kayak kita pengennya di ngertiin aja tanpa ngertiin orang lain. Nah, ini akan menyebabkan orang-orang yang kelelahan tersebut berkata atau berperilaku tidak seperti biasanya. Ya, contohnya aja kalau misalnya ada seorang wanita, dia tuh orangnya sabar banget, keibuan, dan dia ini orangnya rajin dan bertanggung jawab di pekerjaannya. Karena dia overwork, dia kelebihan jam kerja gitu loh, dia selalu lembur. Ya pastinya kan dia merasa lelah secara fisik, dan ini akan menyebabkan kelelahan secara emosional. Nah, seandainya kata misalnya si pasangan si wanita ini misalnya dia ngajak bercanda si wanita yang dewasa ini, wanita yang sabar ini, tapi dia lagi lelah gitu. Jadi pasti candaannya nggak nyampe nggak sih? Pernah nggak sih gitu loh, pas lagi capek, misalnya kalian pasti pernah kan ikut kepanitiaan. Nah, pasti kan capek banget gitu dari pagi sampai malam, pasti ngelaksanain job desk yang udah diserahkan kepada kalian. Terus habis itu teman kalian ngajak bercanda, terus ngerasa apaan sih, gak jelas lu candaan lu gitu, dan akhirnya malah tersinggung. Ya padahal sebenarnya nggak salah sih teman-teman kalian ngajak bercanda gitu. Ya mungkin kalian aja yang lagi kelelahan. Jadi ya kelelahan fisik dapat menyebabkan kelelahan secara emosional juga. Sumber konflik yang ketiga adalah sumber interpersonal yang melibatkan hubungan antar individu. Nah, semua pasangan pastinya mengalami masalah, tapi hanya pernikahan yang tidak bahagia yang selalu mengeluh tentang ngerasa diabaikan oleh pasangannya, atau merasa kekurangan cinta, merasa kekurangan afeksi, merasa kekurangan kepuasan seksual, kekurangan pengertian, kekurangan rasa dihargai, rasa persahabatan. Nah, dari keluhan tersebut mereka akan pasti mereka akan
membenci diri mereka dan pasangannya. Kenapa sih bisa seperti ini, kenapa kehidupan percintaan dan keluarga gue seperti ini. Lalu bukannya si individu ini berfokus untuk menyelesaikan masalah atau berfokus pada solusi, tapi dia malah berfokus pada sumber masalah itu sendiri. Jadi kayak bukannya menyelesaikan konflik, dia malah lebih sering menyalahkan keadaan gitu, lebih sering menyalahkan dirinya dan juga pasangannya gitu. Kenapa bisa terjadi, dan akhirnya akan jatuh kepada kesimpulan yang salah, dan ya konfliknya nggak selesai sampai kapanpun gitu. Nah, ya ini akan menimbulkan konflik interpersonal. Lalu sumber konflik yang terakhir adalah sumber situasi atau lingkungan. Konflik yang berasal dari situasi atau lingkungan termasuk diantaranya lingkungan tempat tinggal, tekanan sosial yang dialami anggota keluarga, toleransi antar budaya, dan kejadian tidak terduga yang mengganggu fungsi keluarga. Nah, di dalamnya ini termasuk dalam perbedaan suku, ras dengan tetangga. Jadi misalnya tetangganya ini Jawa semua gitu, terus dia ini adalah orang Batak. Kan orang Batak itu kan kalau ngomong teriak-teriak kan. Kan orang Jawa ini ngomongnya lemah lembut. Pasti kan kayak ngerasa si tetangganya ini kayak nggak nyaman dengan si orang Batak ini, dan akhirnya si orang Batak ini kayak karena ngerasa nggak disukain sama tetangganya, jadi ya dia ngerasa terisolasi di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, ini ya bisa menimbulkan konflik dalam keluarga. Selanjutnya ada metode dalam menangani konflik. Jadi sebenarnya yang jadi masalah dalam konflik keluarga bukanlah konflik itu sendiri, melainkan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, cara penyelesaian konflik tersebut dapat berupa penghindaran. Beberapa pasangan mencoba meredakan ketegangan dengan menghindar satu sama lain. Mereka mencoba untuk mencegah konflik dengan menghindari orang-orang, situasi, dan hal-hal yang dapat memicu sebuah konflik. Sebagai contoh, misalnya seorang suami merasa istrinya sangat sensitif dengan rambut keriting yang dimiliki oleh istrinya. Jadi ia tidak berkomentar apa-apa tentang rambut istrinya. Nah, karena si suami ini nggak berkomentar apa-apa dengan rambut istrinya, jadi si istri ini ngerasa nggak dipeduliin gitu loh sama si suaminya. Harusnya si suami ini memuji istrinya. Misalnya si istrinya ini bereksperimen, misalnya rambutnya dikepang, terus si suami ini karena takut menyinggung rambut istrinya malah nggak memberikan pujian, padahal istrinya pengen dipuji. Jadi ya menghindari konflik. Harusnya diomongin, si istrinya ini mau dipuji, sebenarnya si istrinya ini pengen dipuji gitu, biar si suaminya ini peka gitu, dan nggak mencoba untuk menghindari hal-hal yang sensitif itu. Nah, dalam beberapa kasus pasangan mencoba untuk menghindar dalam berdiskusi hal-hal yang sensitif menurut mereka. Dalam kasus ini, memendam atau menghindari masalah merupakan tindakan yang merugikan, karena saat pasangan menghindari konflik mereka juga gagal dalam menyelesaikan konflik itu sendiri. Ya itu ya, karena konflik itu kan karena dia menghindari konflik, ya pasti kan dia menunda-nunda untuk menyelesaikan konflik itu. Jadi mereka tidak pernah mau mendiskusikan hal-hal yang sensitif tersebut, dan berakhir dalam perasaan kesepian, kurangnya timbal balik dalam upaya penyelesaian masalah, kehilangan rasa kedekatan yang intim, dan menolak segala bentuk interaksi dengan pasangannya. Ya iya ya, karena nggak diomongin, ya pasti ya ngerasa kurang timbal balik. Ya kenapa nggak diomongin gitu. Terus ya kekurangan rasa kedekatan yang intim, ya karena yang nggak diomongin. Ya gimana pengen deket gitu, gimana pengen ngerti pasangan satu sama lain kalau nggak diomongin. Tapi terkadang menghindar untuk sementara merupakan keputusan yang bijak. Solusi yang baik bisa ditemukan saat semua perasaan negatif telah mereda atau hilang, dan pasangan tersebut sudah dapat berpikir dengan logika yang sehat. Saat misalnya kan kalian sedang kesal nih, pasti kan kalian kayak pengen
me time dulu dengan diri sendiri gitu. Apa sih, misalnya hangout dengan teman-teman, atau enggak melakukan hobi, atau mungkin curhat ke orang yang dipercaya. Nah, saat mood kalian udah baik untuk mendiskusikan suatu masalah, nah barulah kalian bertemu dengan pasangan kalian untuk menyelesaikan masalah ini, mendiskusikan hal-hal yang menurut kalian sensitif. Lalu selanjutnya, cara meredakan konflik dengan diskusi dan katarsis. Lawan dari menghindari masalah ialah dengan menghadapi masalah tersebut, yaitu dengan mendiskusikan masalahnya. Berdiskusi bermaksud untuk mengekspresikan segala emosi negatif yang ada. Nah, konsep ini sudah dipakai dalam psikoterapi selama bertahun-tahun. Konflik itu dibagi menjadi dua, yaitu ada konflik konstruktif dan konflik destruktif. Dimana konstruktif di sini maksudnya membangun. Jadi konflik itu dapat membangun, sedangkan konflik destruktif konfliknya dapat merusak atau menghancurkan. Untuk konflik konstruktif, ini berisi argumen konstruktif. Maksudnya apa? Yang menyerang masalah, berpegang pada masalah, dan mengarah pada pemahaman yang lebih lengkap, dan pada konsensus, kompromi, atau solusi lain yang dapat diterima untuk masalah tersebut. Jadi, untuk konflik ini, kedua belah pihak yang berkonflik akan fokus pada masalahnya. Jadi, masalahnya yang diangkat, masalahnya yang dibicarakan. Fokusnya kepada masalah, penyebab masalah itu muncul mungkin karena apa, bisa didiskusikan, kenapa masalah itu bisa muncul, akarnya dari mana, dan kemudian apa hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Tanpa menunjuk siapa yang salah, tanpa menunjuk siapa yang menyebabkan konflik itu muncul, tapi lebih kepada, kita punya masalah, sekarang kita harus paham bahwa masalah ini ada dan harus diselesaikan. Oleh karena itu, disinilah mereka akan sama-sama berdiskusi, berkompromi antara pasangan ini untuk saling bantu dan bahu-membahu untuk menyelesaikan konflik yang ada. Nah, konflik konstruktif ini dilakukan dengan meminimalkan emosi negatif, di mana ketika penyelesaian tidak ada amarah, tidak ada rasa lebih unggul dari satu sama lain, dominasi tidak ada. Yang ada adalah rasa hormat, menghormati satu sama lain, menghormati pendapat, menghargai pendapat, dan berdiskusi dengan baik. Kemudian kedua belah pihak mempunyai kepercayaan diri dalam mengemukakan pendapatnya, jadi tidak ada yang dikekang. Dan ketika pasangan bisa melewati konflik konstruktif, maka yang terjadi adalah tambah dekatnya pasangan. Jadi mendekatkan pasangan, konflik konstruktif ini. Bagaimana dengan konflik destruktif? Konflik destruktif itu argumen yang menyerang orang lain, bukan masalahnya. Mereka berusaha untuk mempermalukan, meremehkan, menghukum melalui panggilan-panggilan yang tidak baik, panggilan yang buruk, bahkan menyerang isu-isu sensitif dan menghina. Jadi mungkin orang-orang dengan konflik destruktif adalah orang yang bukan terfokus pada masalah dan penyelesaiannya, namun lebih ke menyalahkan satu sama lain yang menjadi penyebab konflik, yang menyayangkan perilaku salah satu pihak, yang kemudian mengatakan bahwa hal itu salah, fatal, dan dirimu sangat bersalah atas hal ini, menjatuhkan, dan cenderung untuk tidak terbuka, tidak menyelesaikan dengan tenang, melainkan lebih mengutamakan emosi-emosi yang hadir, emosi-emosi negatif yang hadir, mungkin rasa kesal, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Jadi konflik destruktif itu niatnya adalah untuk menyalahkan, untuk membuat penyesalan salah satu pihak yang mungkin dirasa menyebabkan permasalahannya. Hal ini bisa jadi ajang balas dendam, agar orang yang mungkin membuat kesalahan dapat merasakan penyesalan, sehingga tercapai kepuasan individu, kepuasan tersendiri. Salah satu ciri argumen destruktif adalah cara berdiskusinya keluar jalur. Jadi misalnya konflik yang dibahas tentang anak,
merembet ke yang lainnya, merembet ke hobimu, merembet ke kesibukanmu yang akhirnya menelantarkan anak, bukan ke masalah yang ada, bukan berfokus pada masalah tapi merembet ke mana-mana. Jadi bisa mengangkat masalah yang tidak relevan juga. Misalnya ketika sedang membicarakan tentang permasalahan anak yang mendapat teguran dari sekolah, teguran yang karena anaknya ini melakukan sebuah kesalahan. Mungkin konflik destruktif ini adalah orang yang menyelesaikan konflik dengan destruktif itu adalah mengangkat hal-hal yang tidak relevan. Misalnya ketika lagi dibicarain tentang anak, yang diangkat adalah keluarga si istri atau keluarga si suami, menyalahkan keturunan atau bahkan menyalahkan kakaknya dan lain-lainnya. Jadi mengangkat masalah yang tidak relevan. Jadi kalau misalnya dilihat itu kok bukan kayak ingin menyelesaikan masalah, melainkan menyalahkan banyak orang, banyak hal. Selanjutnya adalah krisis keluarga. Nah, krisis ini bisa berkembang karena kejadian di luar keluarga. Contohnya bencana alam kayak badai, gempa bumi, banjir, perang. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang terjadi di luar keluarga, kejadian yang tidak direncanakan yang dinamakan bencana. Dengan kejadian ini apakah terjadi krisis keluarga? Iya, terjadi. Krisis keluarga mungkin ada kehilangan harta benda, kehilangan anggota keluarga, dan bisa juga terjadi kehilangan tempat tinggal dan lain sebagainya. Dan yang lainnya ada depresi ekonomi, inflasi, harga bahan pokok yang meningkat, lonjakannya sehingga kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan, penutupan pabrik, PHK, pabrik yang perusahaan yang bangkrut sehingga banyak karyawan yang di PHK dan lainnya. Kemudian ada krisis yang terjadi dalam sistem keluarga. Contohnya perceraian, alkoholisme, kecanduan alkohol, terus kehilangan anggota keluarga, contohnya kehilangan kepala keluarga yang menyebabkan krisis keuangan dalam keluarga tersebut karena tidak adanya yang mencari nafkah atau mencari pemasukan untuk keluarga, atau konflik yang menyebabkan kekerasan, pelecehan dalam keluarga. Misalnya ketika ada suatu masalah atau kecemburuan, rasa tidak senang, rasa tidak suka yang dipendam, yang akhirnya menyebabkan mereka melepaskan emosinya bukan dengan bukan dengan perkataan, tapi mudah mulai main fisik, jadi kayak kekerasan dan lain sebagainya. Nah, apa sih dampaknya? Krisis internal ini ternyata cenderung menurunkan semangat keluarga, baik sang suami, sang istri maupun anak-anaknya cenderung merasa tidak bersemangat, meningkatkan kebencian satu sama lain, saling menyalahkan. Mungkin andaikan ayah tidak begini, andaikan ibu tidak begini, meningkatkan kebencian satu sama lain. Kenapa ayahku harus begini dan lain-lainnya. Keterasingan, ketika orang tua sibuk bertengkar satu sama lain, sibuk beradu argumen satu sama lain, akhirnya yang terdampak mungkin anaknya yang merasa terasingkan, yang merasa tidak dipedulikan. Atau mungkin salah satu pasangannya, sang istri merasa suaminya lebih banyak diam, tidak menyapa, tidak bercerita, ada yang disembunyikan dan lain sebagainya. Jadi ada kerenggangan. Baiklah, 3 tahap selama krisis keluarga. Jadi selama krisis keluarga terjadi itu ada 3 tahap yang akan terjadi. Tahap pertama, onset. Apa itu onset? Onset adalah tahap pertama permulaan krisis dan peningkatan kesadaran bahwa telah terjadi krisis. Nah, biasanya reaksi awal yang mungkin muncul di antara anggota keluarga adalah rasa ketidakpercayaan. Anggota keluarga mungkin mendefinisikan situasi secara berbeda. Apa yang merupakan krisis besar bagi satu orang mungkin tidak bagi orang lain. Ada yang menyepelekan, ada yang menganggap ini hal besar. Beda-beda respon orang. Biasanya ketika terjadi masalah atau konflik atau misal kejadian yang tidak diinginkan, orang akan cenderung tidak percaya, denial, menolak bahwa hal itu tidak terjadi, bahwa hal itu tidak seharusnya terjadi dan tidak boleh terjadi. Jadi masih tahap menuju ke penerimaan, tapi belum menerima di sini, masih tidak percaya, masih belum ingin menerima. Nah, langkah apa yang harus dilakukan pada tahap ini? Langkah yang harus dilakukan adalah menerima bahwa ada krisis, bahwa ada masalah, paling tidak eksistensinya dulu. Tidak perlu mendalami maknanya, tapi
memahami bahwa konflik itu ada, masalah itu ada. Contohnya, ketika menunggu kelahiran anak yang ditunggu-tunggu 9 bulan dalam kandungan. Namun ketika lahir, ternyata anak itu mengalami disabilitas. Orang tua pasti awalnya akan terkejut dan tidak percaya, menolak untuk percaya, menolak untuk menerima. Nah, itu adalah di tahap 1 di onset ini. Yang harus dilakukan adalah perlahan, secara bertahap menerima bahwa ada masalah, bahwa faktanya begini dan kita harus menerima hal itu. Itu untuk tahap onset. Tahap selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu disorganisasi. Di mana di tahap disorganisasi ini ada keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mungkin membuat tidak mungkin berfungsi atau tidak berpikir jernih pada awalnya. Jadi ketika orang menerima dan memahami bahwa konflik itu ada, masalah itu ada, mereka akan terkejut dan cenderung panik dan tidak berpikir jernih, tidak bisa berpikir jernih. Nah, pada tahap disorganisasi inilah banyak sekali yang akan mengucapkan, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Ini adalah reaksi umum yang akan terjadi pada tahap ini. Nah, periode disorganisasi ini dapat berlangsung hanya beberapa jam, dapat diperpanjang menjadi beberapa hari, minggu, bahkan bulan, tergantung dari konfliknya ini dan tergantung dari kedua belah pihak apakah masih terus menerus merenungi dan tidak menerima, masih terkejut dan tidak tahu harus melakukan apa, atau mereka mencari jalan meminta bantuan sehingga mereka tidak berada di tahap ini dalam waktu yang lama. Nah, selama periode ini fungsi normal keluarga terganggu. Amarah menjadi hal yang utama dan yang paling sering terjadi. Amarah, rasa kecewa, sedih antara satu keluarga atau satu anggota keluarga atau semua anggota keluarga kan merasakan emosi yang berbeda-beda, sehingga terjadilah ketegangan dan kerenggangan dalam keluarga dan penurunan moral keluarga. Di sinilah ketika dalam kondisi tidak stabil, mungkin keputusan-keputusan yang gegabah bisa dilontarkan, bisa diambil, dan kalimat-kalimat yang mungkin menyakitkan yang menimbulkan konflik lainnya juga bisa terjadi, bisa keluar dan menyebabkan konflik lainnya dalam hal disorganisasi ini. Dan biasanya dalam tahap 2 atau disorganisasi ini sering kali muncul kalimat bahwa salah satu atau kedua pasangan ingin berpisah atau ingin melakukan perceraian. Itu di tahap 2 disorganisasi, karena mereka pada saat ini tidak berpikir jernih dan sedang dalam kondisi yang panik dan emosionalnya tidak stabil, seperti itu. Tahap ketiga yang terjadi selama krisis keluarga adalah tahap reorganisasi, di mana di tahap inilah orang-orang yang berhasil mendinginkan kepala mereka, meredakan emosi mereka, terus lebih mengutamakan mengingat keutuhan keluarga, menginginkan keharmonisan keluarga, sehingga mereka melaju ke tahap selanjutnya, yaitu reorganisasi, di mana tahap ini adalah anggota keluarga mencoba mengambil tindakan perbaikan. Jadi ini udah lebih ke pengadaan solusi, pemikiran bagaimana caranya mereka bisa bertindak dan melangkah untuk mencapai solusi. Contohnya jika terjadilah krisis keuangan, langkah-langkah mungkin yang bisa mereka ambil adalah dapat melakukan pinjaman, menjual mobil atau properti yang ada, menabung, menarik tabungan, atau anggota keluarga lain mungkin dapat membantu dengan mencari pekerjaan juga. Jadi perlahan ada muncul istilahnya cahaya dari konflik yang ada gitu loh. Ada solusi, ada langkah yang mungkin ada harapan yang bisa dilakukan agar masalah dan konflik bisa dilalui dengan baik, seperti itu. Apabila telah menghadapi tahap reorganisasi, penyelesaian konflik yang baik, maka konflik yang muncul itu disebut konflik konstruktif, bukan konflik yang destruktif yang menghancurkan, melainkan yang membangun.
Selanjutnya adalah krisis kesalahan, di mana kesalahan yang dimaksud adalah pengambilan keputusan yang gegabah atau mungkin tindakan yang merupakan kesalahan, yaitu perselingkuhan. Jadi alasan perselingkuhan di sini ada 5. Ada kebutuhan emosional, masalah perkawinan yang belum terselesaikan, ambivalensi tentang pernikahan, yang keempat kesenangan dan kegembiraan, yang kelima adalah nilai permisif. Dimana yang pertama kebutuhan emosional. Bagi sebagian orang, perselingkuhan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan emosional. Mungkin kebutuhan emosional ini tidak didapatkan dalam internal keluarga sehingga mereka mencarinya di eksternal keluarga bersama orang lain. Mungkin yang punya sahabat, yang punya orang terdekat, merasa nyaman dengan orang lain, merasa nyaman untuk bercerita, berbagi keluh kesah, merasa terpenuhi, merasa apa yang mereka khawatirkan bisa terjawab apabila bersama dengan orang ini. Contohnya mungkin seorang wanita secara tidak sadar mencari sosok ayah yang lebih tua, yang sudah menikah untuk menghibur, mencintainya, menggantikan sosok ayah yang hilang, atau ketika masa anak-anak mungkin dia tidak disayangi atau ditolak oleh ayahnya, jadi dia mencari sosok orang yang seperti itu, yang bisa memenuhi kebutuhan emosionalnya tersebut. Untuk seorang pria mungkin menginginkan wanita yang lebih tua, yang akan menjadi ibu baginya, karena dia tidak pernah merasa dicintai dan diperhatikan oleh ibunya ketika dia tumbuh dewasa. Hal ini juga mungkin tidak didapatkan oleh dirinya, tidak didapatkan pria ini dalam rumah tangga. Istrinya tidak memenuhi kebutuhan emosional ini, sehingga terjadilah perselingkuhan. Ini menjadi alasan terjadinya perselingkuhan karena adanya kebutuhan emosional yang mereka ingin penuhi, yang mungkin tidak terpenuhi di internal keluarga yang mereka jalankan. Kemudian ada masalah perkawinan yang belum terselesaikan. Hal ini ada kaitannya dengan tahap krisis keluarga tadi di tahap kedua, yaitu disorganisasi, di mana masalahnya tidak selesai. Ketika pikirannya semrawut, pikirannya tidak bisa berpikir jernih, terus emosi negatifnya meledak-ledak, marah, kecewa, sedih, terjadi ketegangan, keregangan, dan masalahnya pun tidak langsung diselesaikan, berlalu begitu saja. Namun anggota keluarga masih tetap diam-diaman, masih tetap berjaga jarak, sehingga hal ini yang menyebabkan salah satu pasangan atau keduanya mengambil langkah, maksudnya melakukan perselingkuhan. Karena keluarga itu pada hakikatnya adalah harusnya menjadi tempat ternyaman, di mana untuk melepas lelah setelah bekerja, dapat menjadi penghibur hari, penghibur diri ketika sedang sedih dan lain sebagainya. Nah, ketika itu sebaliknya, di mana keluarga dan rumah itu menjadi tempat yang menegangkan, menakutkan, terus menambah beban, maka akan mencari tempat yang dapat menenangkan lainnya, itu makanya keluar, mencari orang lain atau tempat lain yang dapat memberikan ketenangan, kedamaian, kesenangan, hiburan, dan lainnya. Terus yang ketiga ada ambivalensi tentang pernikahan, di mana ini biasanya para wanita atau para lelaki yang masuk ke dalam hubungan orang lain. Mengapa mereka masuk ke dalam hubungan orang lain? Karena mereka merasa hal itu menjadi mereka mencari partner untuk melakukan hubungan intim, namun mereka tidak mau berkomitmen. Mereka akan merasa lebih aman karena tidak perlu berkomitmen, dan mereka akan mencari partner melakukan hal itu, yakni partner yang sudah menikah. Jadi mereka tidak perlu bertanggung jawab, mereka bisa menghindari tanggung jawab, bisa bebas, bisa melakukan banyak hal, tidak perlu diatur, tapi mereka juga dapat kasih sayang, bisa mendapat treatment yang baik, layaknya memiliki seorang suami, tapi bukan dalam hubungan pernikahan, melainkan perselingkuhan.
Selanjutnya adalah kesenangan dan kegembiraan. Kesenangan dan kegembiraan ini datangnya dari pasangan yang sudah menikahnya, bukan dari yang orang luar masuk ke dalam, namun dari pasangan internalnya yang keluar, maksudnya yang berselingkuh keluar. Mengapa para suami berselingkuh atau para istri berselingkuh? Salah satunya karena kesenangan dan kegembiraan. Beberapa orang memiliki selingkuhan atas dasar kesenangan untuk memiliki pengalaman hubungan lainnya yang bervariasi. Namun ada beberapa resiko yang mungkin muncul, yakni ketertarikan secara emosional satu sama lain, padahal tidak seharusnya ada, seperti misalnya hubungan one night stand. Harusnya tidak perlu ada keterikatan emosional karena mereka niatnya itu bukan untuk mencari selingkuhan untuk memulai lembaran baru, bukan, namun hanya untuk selingan, untuk hiburan, untuk kesenangan. Jadi seharusnya tidak ada keterikatan secara emosional. Nah, resikonya adalah terjadi keterikatan secara emosional yang akan berdampak pada kerusakan rumah tangganya sendiri. Kemudian karena melakukan seks bebas dengan orang lain, nah akan ada resiko penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS pastinya. Dan yang terakhir adalah kerusakan hubungan rumah tangga yang dibinanya. Dan yang terakhir, yang kelima, ada nilai permisif, di mana value orang-orang berbeda-beda. Ada yang menganggap perselingkuhan itu hal yang tidak dibenarkan, namun ada juga beberapa pihak keluarga yang melakukan perselingkuhan yang tidak tahu bahwa value dari perselingkuhan itu tidak baik. Maksudnya tidak seharusnya mereka melakukan itu. Mereka tidak sadar melakukan kesalahan atau tidak sadar bahwa hal itu salah, value-nya salah, dan tidak membicarakan itu dengan pasangannya karena mungkin merasa tidak perlu memberikan izin. Karena di Amerika sana mereka melakukan seks bebas bahkan sebelum menikah. Sebelum menikah mungkin mereka punya partner untuk melakukan hal hubungan intim tersebut. Jadi setelah mereka menikah pun ada yang melanjutkan hubungan intim itu, padahal hal itu tidak seharusnya dilakukan. Jadi tadi nilai permisif, value, tentang value orang berbeda-beda, mungkin dia tidak tahu dan menganggap hal itu wajar. Jadi ketika pasangannya marah, ya dia akan bilang bahwa itu hanya hubungan tanpa adanya keterikatan emosional dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Padahal setiap orang value-nya berbeda-beda, sama seperti kita di Indonesia menganggap hal itu adalah salah, tidak seharusnya dilakukan. Krisis selanjutnya adalah krisis kesulitan ekonomi, di mana ada 4 di sini: ketidakstabilan pekerjaan, ketidakpastian pekerjaan, setengah pengangguran, dan pendapatan yang menurun. Ketidakstabilan pekerjaan itu melibatkan mungkin pemindahan pekerjaan permanen atau PHK sementara. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, apakah pekerjaan lain yang sebanding atau pengganti sudah tersedia? Apakah ada lebih dari satu pencari nafkah dalam keluarga? Apa yang bisa dilakukan itu? Apakah pekerjaan yang ada sudah stabil atau tadi memiliki banyak resiko, misalnya rawan untuk dikenakan PHK karena pekerjaannya belum tetap dan lain sebagainya. Jadi menimbulkan kecemasan dan menimbulkan krisis ekonomi apabila benar terjadi seperti di PHK. Kemudian belum ada pengganti pekerjaan lainnya setelah kehilangan satu pekerjaan. Jadi menimbulkan krisis. Selanjutnya adalah ketidakpastian pekerjaan. Beberapa keluarga merasakan tekanan ketidakpastian pekerjaan untuk jangka waktu yang lama. Hal ini mungkin dialami oleh pekerja honorer atau pekerja tidak tetap, sehingga kekhawatiran kehilangan pekerjaan selalu ada. Jadi nggak pasti pekerjaannya. Nggak pasti. Mungkin bukan pekerjaan yang tetap ya, tapi pekerjaan yang ya akan kerja jika memang ada lowongannya gitu, kayak event dan lain-lainnya. Kalau tadi ketidakstabilan pekerjaan juga bisa ketika berbisnis, tidak melulu selalu mendapatkan untung, kadang ada saatnya defisit, seperti itu. Kemudian ada
setengah pengangguran, di mana setengah pengangguran juga merupakan sumber kesulitan ekonomi. Ini mungkin melibatkan bekerja pada pekerjaan di bawah keterampilan seseorang, atau bekerja dengan jam yang lebih sedikit, gaji rendah daripada yang diinginkan. Jadi cuma freelance, part time kayak gitu, setengah pengangguran, dan belum bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada pendapatan menurun. Pendapatan menurun ini bisa terjadi karena apa? Karena penurunan pangkat, pemotongan jam kerja dan gaji, penurunan penjualan atau keuntungan, atau pensiun paksa atau PHK paksa. Hal ini bisa menimbulkan pendapatan menurun. Apa yang terjadi? Karena perubahan ekonomi yang merugikan mengharuskan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan pendapatan yang lebih rendah, yaitu dengan cara mengubah gaya hidupnya, mengurangi konsumsi. Misalnya biasanya menggunakan transportasi pribadi jadi menggunakan transportasi umum, jadi lebih sederhana. Jadi apa yang dulunya bisa dilakukan, apa yang dulunya bisa dibeli, apa yang dulunya bisa didapatkan, jadi tidak bisa. Seperti itu. Ini juga akan menimbulkan krisis kesulitan ekonomi keluarga yang pastinya akan berpotensi pada konflik lagi. Efeknya pada keluarga apa? Efek pada individu dan hubungan keluarga terkait krisis yang terjadi itu apa? Pastinya stres. Stres ini bisa dialami oleh sang istri, suami maupun anak-anaknya. Cemas. Rasa cemas paling tinggi pasti akan dirasakan oleh orang tua. Namun anak-anak juga bisa merasakannya. Bagaimana kelanjutannya, bagaimana cara survive, bagaimana cara bisa tindakan apa yang harus dilakukan agar bisa kembali stabil, bagaimana jika tidak stabil, jadi rasa cemas. Menurunnya harga diri. Menurunnya harga diri, misalnya tadi ketika terjadi perselingkuhan, otomatis harga diri pasangannya akan turun. Dan jika tidak, ketika di PHK dari pekerjaan atau misalnya mengalami penurunan pendapatan, itu juga akan menyebabkan seorang individu merasa harga dirinya turun dan malu untuk keluarganya karena tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, sementara itu adalah kewajibannya. Dan jika ini terjadi dalam jangka waktu yang lama dan apalagi yang dipendam sendiri, tidak diceritakan dan menanggung semuanya sendiri, mungkin akan bisa menyebabkan depresi juga. Ketidakstabilan emosi dan psikis, akhirnya banyak emosi negatif yang muncul dalam sebuah keluarga, amarah, rasa kecewa, sedih, ketidakpuasan keluarga karena mungkin harus menyesuaikan gaya hidup yang tidak seperti sebelumnya, dan komunikasi yang terjadi juga tidak berjalan dengan semestinya, kurangnya komunikasi yang baik sehingga terjadi keregangan dan ketegangan, penurunan kualitas pernikahan karena tidak harmonis, tidak bahagia, tidak membuat nyaman. Kemungkinan terjadi pertengkaran tinggi. Pertengkaran antara suami dan istri, kakak dan adik, dan penyebab perceraian. Kemungkinan terjadinya perceraian dan keinginan untuk bercerai. Hal-hal ini mungkin bisa diatasi dengan cara melakukan komunikasi yang baik. Tidak memendam sendiri, lebih baik diomongkan dan direnungkan, kompromikan bersama bagaimana jalan keluarnya. Jadi tidak terjadi ketegangan, kerenggangan dalam sebuah keluarga. Selanjutnya, untuk krisis ekonomi tadi, cara mengatasinya bagaimana? Banyak cara yang bisa dilakukan. Mengembangkan keterampilan manajemen konflik dan pemecahan masalah. Hal ini adalah yang paling utama. Jadi ketika muncul konflik atau permasalahan, tidak langsung dengan gegabah mengikuti emosi negatif yang ada, tapi bisa diselesaikan melalui pemecahan masalah yang sehat dengan pikiran yang tenang, perasaan yang tenang, dan pikiran yang jernih, sehingga tidak ada keputusan gegabah yang mungkin tercipta. Untuk mengatasi masalah kesulitan ekonomi, seperti yang pernah dimention tadi, banyak hal yang bisa dilakukan. Menunda pembelian besar yang tidak perlu, menjual properti atau harta benda, melakukan pinjaman uang, mencari pekerjaan tambahan,
Anggota keluarga lainnya mungkin dapat pergi bekerja juga, membuka bisnis kecil rumahan. Banyak yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis dan konflik yang terjadi dalam keluarga. Namun, apakah keluarga mempunyai keterampilan dalam manajemen konflik dan pemecahan masalah yang baik? Belum tentu. Maka dari itu, konflik bisa menjadi konstruktif atau destruktif tergantung dari individunya. Argumen yang ada nantinya akan menentukan apakah argumen itu menjatuhkan pihak lawan bicara atau justru berfokus pada konflik dan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kekerasan dan pelecehan dalam keluarga, yang mana mungkin dalam beberapa keluarga di Indonesia atau di dunia ini pernah mengalami atau mungkin sedang mengalami hal yang tidak mengenakan seperti ini. Bicara tentang kekerasan dalam keluarga, sebenarnya definisi dari kekerasan dalam keluarga itu masih abu-abu. Kenapa dikatakan abu-abu? Karena ada perbedaan pendapat, ada perbedaan persepsi anggota keluarga mengenai perilaku apa saja yang dianggap sebagai kekerasan atau bukan kekerasan. Ya misalnya si ayah mukul gitu kan, atau mendorong si ibu. Ya mungkin menurut ayah pukulan atau dorongan itu tidak keras gitu, tidak berupa kekerasan yang mencederai istrinya. Ya ibaratnya kalau kita sama temen gitu kan kadang suka mukul begitu kan, atau misalnya mendorong, konteksnya mungkin bercanda atau mungkin ya dalam keadaan masalah atau ada konflik, tapi ya tidak mencederai lah ya. Tapi mungkin bagi si ibu, si pasangannya, hal itu belum tentu dianggap bukan kekerasan. Mungkin si pasangannya ini, si ibu bisa menganggap itu sebagai kekerasan. Jadi karena perbedaan persepsi tersebut, dikatakan bahwa definisi dari kekerasan dalam keluarga itu sendiri masih abu-abu. Tapi kalaupun misalnya kita ingin mendefinisikannya, kekerasan dalam keluarga itu dapat diartikan sebagai segala hal yang melibatkan agresi, kekuatan fisik, atau kekerasan verbal yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Nah, kalaupun kita perhatikan ya, kita observasi lingkungan sosial kita, lingkungan sehari-hari kita, di dunia sosial, laki-laki itu lebih akrab atau lebih sering diasosiasikan dengan kekerasan daripada perempuan. Kenapa? Ini karena laki-laki itu sejak kecil diajarkan untuk bersikap agresif dan menggunakan kekuatan fisik gitu. Jadi adanya pengabsahan ini akan meningkatkan munculnya kekerasan dalam keluarga ketika laki-laki tersebut dewasa. Tak hanya itu, sebenarnya di beberapa negara pun juga memiliki sikap yang berbeda terhadap kekerasan dalam keluarga itu sendiri. Misalnya, beberapa negara itu bisa saja menjatuhkan hukuman penjara karena dia memukul anaknya. Tapi mungkin di negara lain, di belahan dunia lain, hal itu sebenarnya dianggap biasa karena itu merupakan bagian dari pendisiplinan si anak, seperti itu. Makanya balik lagi tadi, kekerasan dalam keluarga definisinya abu-abu. Jangankan dalam keluarga itu sendiri, di dalam suatu negara pun, suatu daerah, hal yang dianggap kekerasan di daerah A atau di negara A belum tentu dianggap kekerasan di daerah atau di negara lain, seperti itu. Nah, oleh karena definisinya yang abu-abu tersebut, makanya ada istilah yang lebih spesifik dan lebih tepat digunakan untuk menggambarkan kekerasan dalam keluarga, yaitu kekerasan terhadap pasangan dan kekerasan terhadap anak. Nah, kalau sudah membahas tentang kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap pasangan, orang-orang itu pada umumnya akan mempersepsikannya sebagai adanya kemungkinan cedera fisik yang tinggi gitu. Meskipun begitu, khusus untuk kekerasan terhadap anak sendiri, sebenarnya tidak hanya meliputi kekerasan fisik ya, tapi juga termasuk malnutrisi, pelecehan, terus ada pengabaian, dan kekerasan emosional.
Sedangkan kekerasan terhadap pasangan itu tidak hanya meliputi pemukulan, tapi juga bisa kekerasan seksual dan pemerkosaan dalam rumah tangga gitu. Maksudnya kita sering ya mendengar pemerkosaan dalam rumah tangga itu suatu kondisi di mana sang istri tidak mau diajak untuk berhubungan seksual dan sedangkan suaminya ingin melakukan hal tersebut, dan akhirnya timbullah pemaksaan dan berujung terhadap pemerkosaan terhadap si istri, dan itu termasuk kekerasan sekalipun mereka sudah menikah. Nah, dan uniknya lagi, kekerasan terhadap pasangan ini tidak hanya terjadi pada rumah tangga saja, tapi juga dalam hubungan sewaktu pasangan tersebut masih pacaran. Kekerasan dalam relationship violence, ya, kekerasan terhadap dalam hubungan pacaran. Ini juga bisa terjadi dan ini termasuk dalam kekerasan terhadap pasangan. Ini dari berbagai sudut pandang, karena ya penyebabnya pun mungkin bisa kombinasi dari beberapa hal tertentu yang terjadi dalam keluarga tersebut. Misalnya apa? 1, stres. Yang kedua, kehamilan yang tidak direncanakan atau hamil di luar nikah. Nah, hal ini bisa membuat si pasangan itu tidak siap secara emosional dan finansial karena adanya perubahan mendadak seperti itu. Dan yang ketiga adalah masalah keuangan, pengangguran, atau ketidakpuasan terhadap pekerjaan, terutama apabila pria yang merasakan hal ini. Kenapa? Karena biasanya pria itu adalah berperan sebagai tulang punggung keluarga dan mereka dapat tertekan karena merasa gagal telah menjadi sosok suami atau ayah yang baik. Nah, faktor selanjutnya adalah isolasi dan tidak dekat dengan tetangga, komunitas, atau teman. Jadi ketika si keluarga tersebut merasa terisolasi dari lingkungan sekitarnya, ketika mereka menghadapi suatu masalah, mereka akan mengalami yang namanya kekurangan dalam dukungan sosial. Padahal dukungan sosial itu sangat penting untuk membantu mereka dalam survive menghadapi masalah yang mereka hadapi. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai kekerasan terhadap pasangan. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa kekerasan terhadap pasangan itu bisa saja terjadi saat menjalin hubungan pacaran ataupun saat sudah berumah tangga. Nah, biasanya pelaku kekerasan terhadap pasangan ini digambarkan memiliki kepribadian Jekyll and Hyde. Nah, orang-orang atau individu yang memiliki kepribadian semacam ini digambarkan memiliki gambaran diri yang kurang baik. Mereka ini pencemburu, peminum, atau bahkan pemakai. Nah, mereka itu juga bisa digambarkan sebagai individu yang merasa tidak aman terhadap dirinya sendiri. Akhirnya mereka akan mencari pasangan yang pasif, pasangan yang mudah dibully dan bisa disalahkan atas semua permasalahan dalam hidup mereka, yang akhirnya terjadilah kekerasan terhadap pasangan tersebut. Seperti itu. Nah, kalau dalam beberapa penelitian lain, si pelaku kekerasan terhadap pasangan juga bisa digambarkan sebagai individu yang cenderung agresif, impulsif, menentang, dan memiliki konsep diri serta self-esteem yang rendah. Mereka juga suka menganggap pasangannya itu lebih jelek secara fisik daripada dirinya. Dan mereka ini punya kepuasan terhadap pernikahan atau hubungan yang rendah, serta memiliki masalah dalam berkomunikasi. Nah, kalau kita simak karakteristik yang telah disebutkan tadi, mungkin beberapa di antara teman-teman akan menganggap bahwa pelaku kekerasan terhadap pasangan adalah laki-laki. Nah, faktanya pelaku kekerasan terhadap pasangan itu pun tidak hanya laki-laki, tapi juga bisa perempuan, terutama wanita atau perempuan yang lebih muda. Kenapa? Nah, jadi perempuan ini juga bisa meluncurkan agresi fisik dan verbal yang lebih banyak daripada laki-laki. Tapi kita perlu garis bawah ini di sini karena pada dasarnya ada perbedaan antara wanita dan pria dalam frekuensi dan tingkat keparahan kekerasan itu sendiri.
pria lebih mungkin menghasilkan cedera serius daripada wanita. Kenapa? Ya karena secara fisik mereka pun lebih besar, lebih bertenaga daripada wanita itu sendiri. Sedangkan wanita menggunakan kekerasan untuk melindungi diri yang akhirnya akan menimbulkan cedera, baik itu terhadap dirinya sendiri atau terhadap target kekerasannya. Jadi di sini si pria itu bisa menggunakan kekerasan itu untuk mengintimidasi pasangan. Kalau si wanita biasanya untuk melindungi diri. Loh, kok kenapa kekerasan terhadap pasangan dikatakan sebagai kenapa wanita ketika ingin melindungi diri dikatakan memiliki kekerasan terhadap pasangan, melakukan kekerasan terhadap pasangan. Nah, kalau misalnya kita tadi balik lagi ke definisi awal dari kekerasan terhadap pasangan yang sudah dijelaskan, itu biasanya merujuk pada kemungkinan cedera fisik yang tinggi, seperti itu. Itu di definisinya. Jadi paham ya teman-teman? Oke, lanjut. Kekerasan terhadap pasangan itu bisa saja terjadi pada siapapun yang terlibat dalam hubungan yang penuh kekerasan. Onset dari kekerasan itu berbahaya dan berselang. Dan ini seringkali meninggalkan si pasangannya, si korbannya dalam pesan acak dan tidak jelas tentang situasi yang sedang dihadapi. Gitu. Nah, ternyata yang tidak kalah uniknya, misalnya nih si pasangan, misalnya si wanitanya ya, wanita ini waktu kecilnya itu ternyata merupakan korban dari kekerasan orang tuanya. Nanti setelah dia besar, dia itu akan tumbuh menjadi wanita yang memiliki karakteristik yang membangkang, bermusuhan, dan dia pasti akan berteman serta menikah dengan pria yang memiliki karakter yang mirip dengannya. Gitu. Terlepas dari hal itu nih ya, wanita itu kadang akan dibuat bingung tentang dirinya dan pasangannya ketika si prianya tersebut melakukan kekerasan terhadap dirinya. Jadi bisa saja si prianya ini kadang-kadang bersikap manis, terus di lain waktu tiba-tiba jadi agresif. Jadi si pria itu akan mencoba membuat si wanita merasa bahwa apa yang terjadi terhadap dirinya itu gara-gara kesalahannya si wanita. Dan akhirnya si wanita ini merasa bahwa pasangannya itu yang bersikap keras terhadap dirinya, bersikap kasar, itu semata-mata karena si prianya itu punya maksud yang baik, dalam tanda kutip ya. Jadi maksud yang baik ini, si pria ingin membuat dirinya, si wanita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya itu tadi, kenapa? Karena si pria ini sebenarnya membuat si wanita merasa bahwa segala sesuatu yang bermasalah yang terjadi terhadap di hidupnya si pria merupakan kesalahan si wanita. Gitu. Dampaknya apa terhadap si pasangannya, terhadap si wanitanya ini? Si wanita akhirnya jadi mulai belajar menerima tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang berasal dari pasangannya, si laki-lakinya. Dan akhirnya ujung-ujungnya si wanita ini akhirnya merasa kalau semua itu pun adalah kesalahannya, meskipun itu bukan kesalahannya dia. Karena si wanita ini tidak ingin disakiti, dan akhirnya si wanita berusaha untuk berperilaku yang membuat pasangannya itu tetap mencintainya. Gitu. Si wanita merasa pasangannya ini adalah orang baik, sedangkan dia itu buruk. Dia tidak akan melawan, dia tidak akan mempertanyakan perilaku pasangannya, karena lagi-lagi dia merasa pasangannya itu benar, baik, lebih benar daripada dia, padahal belum tentu seperti itu. Dan si wanita ini nantinya akan merasa bergantung pada si pria. Rasa aman si wanita akan bergantung pada izin pasangannya gitu. Dia bisa menyerahkan kebebasannya
jika pasangannya meminta dirinya untuk misalnya berhenti dari pekerjaan, nanti si wanita nurut, menjauh dari minat, dari temannya dan lain-lain, ya nanti si wanita ngikutin gitu. Jadi seluruh bagian dari hidup si wanita ini dikontrol oleh si laki-laki. Dampaknya apa? Dampak lebih lanjutnya, akhirnya si wanita ini kehilangan kepercayaan diri dan self esteemnya karena pasangannya membuat dirinya merasa bahwa saya tuh manusia yang buruk, saya tuh manusia yang gak berguna, semua yang terjadi pada pasangan saya adalah kesalahan saya gitu. Nah, ya kalau dilihat siklusnya seperti ini ya bisa dikatakan bahwa ini sebenarnya hubungan yang toksik banget ya. Terus kalau udah toksik begini, kenapa sih si perempuan gak tinggalin aja laki-lakinya yang toksik itu, yang kasar itu? Nah, faktanya adalah si perempuan, si wanita tidak akan meninggalkan pasangannya karena si wanita ini berharap suatu saat nanti semuanya akan berubah gitu. Jadi karena dia yakin bahwa semuanya akan berubah gitu kan ya, si laki-lakinya nggak akan jahat lagi, si laki-lakinya nggak akan begitu lagi terhadap dirinya, akhirnya si wanita ini merasa kalau saya berusaha lebih keras semuanya akan baik-baik aja gitu. Next, kita akan membahas tentang kekerasan terhadap anak. Wah, ini yang kasusnya sering terdengar ya di pertelevisian Indonesia, di pemberitaan Indonesia. Kekerasan terhadap anak. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih ini bisa terjadi? Sebenarnya si orang tuanya ini tuh kenapa kok tega melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Jadi beberapa penelitian itu mengungkapkan bahwa ternyata memang ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kekerasan terhadap anak ini terjadi. Nah, biasanya yang masalah di sini itu adalah seorang tua. Orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya. Gitu. Jadi kalau penelitian yang terdahulu itu bilang orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak ini biasanya menderita gangguan emosional dan gangguan jiwa. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman gitu ya, berkembangnya penelitian tentang masalah ini, diketahui bahwa pelaku kekerasan itu nggak selalu memiliki gangguan emosional atau gangguan mental, tapi mereka ini biasanya menunjukkan lebih banyak masalah psikologis daripada orang tua pada umumnya gitu. Faktor lainnya apalagi? Faktor lainnya itu bisa saja karena orang tuanya ini nggak ngerti, nggak paham mengenai anak mereka. Jadi kalau misalnya si anak ini lagi nyebelin ya ibaratnya, dan orang tua itu tidak paham mengenai hal tersebut, ya akhirnya mereka marah dan melampiaskannya terhadap anaknya. Akhirnya timbullah tuh kekerasan terhadap anak. Atau bisa juga si orang tuanya ini punya konsep diri yang negatif, akhirnya memproyeksikannya pada si anak, dan timbullah tuh kekerasan terhadap anak. Nah, sekali ini kekerasan dimulai, ini bisa saja terus berlanjut karena diperburuk ya oleh pengetahuan orang tua tentang anak-anak dan pengasuhan yang sangat minim. Dan diperburuk juga dengan perasaan hina yang berkembang di dalam diri orang tua tersebut. Gitu. Jadi orang tua yang kasar itu sebenarnya melihat diri mereka sendiri itu sebagai orang yang memalukan, orang yang tidak berguna gitu ya, dan akhirnya membuat kekerasan itu berlanjut sebagai metode validasi diri ketidakgunaan mereka gitu.
gitu. Nah, selain faktor gangguan emosional, mental, konsep diri dan sebagainya, kekerasan terhadap anak itu juga bisa terjadi dari stres dan konflik yang terjadi di kehidupan orang tuanya. Misalnya karena masalah keuangan atau rendahnya kemampuan atau pengetahuan dalam pengasuhan gitu. Akhirnya mereka stres dan akhirnya melampiaskan rasa frustasi mereka kepada anak mereka. Orang tua yang sangat muda, orang tua yang single atau mungkin yang kurang mampu, miskin gitu ya, biasanya itu lebih rentan untuk melakukan kekerasan terhadap anaknya. Karena mereka ini pada dasarnya belum terlalu dewasa dan belum berpengalaman, dan mereka ini pun juga nggak mampu untuk mengatasi rasa ketidakberdayaan mereka sendiri. Mereka belum mampu untuk mengelola amarah mereka kayak gitu, karena faktor tadi muda, single, and kurang mampu. Nah, perlu diketahui juga nih ya, hubungan antara orang tua dan anak itu adalah hubungan yang timbal balik, yang mana salah satunya akan mempengaruhi hubungan yang lainnya gitu. Dan kalau kita lihat nih ya, ada beberapa karakteristik anak yang memiliki potensi lebih besar sebagai korban kekerasan. Misalnya, anak-anak yang sulit untuk dirawat dan anak-anak yang sering memprovokasi stresor terbesar di kehidupan orang tuanya. Nah, mereka ini adalah anak-anak yang paling sering menjadi korban kekerasan. Karakteristik lainnya adalah keluarga atau orang tua yang punya banyak anak, tapi sumber dayanya tidak mencukupi. Nah, jadi ibaratnya kebanyakan anak tapi nggak mampu untuk menghidupi mereka. Nah, ini bisa nih nanti akhirnya memicu kekerasan dalam rumah tangga, karena ya tadi balik lagi, salah satu penyebab kekerasan terhadap anak itu adalah masalah keuangan gitu kan ya. Apalagi yang bisa memicu kekerasan? Kalau misalnya orang tua tidak merasa dekat secara emosional dengan si anak, akhirnya si anak berpotensi menjadi korban kekerasan. Anak yang juga tinggal atau diasuh oleh satu atau lebih orang tua angkat, dia ini bisa juga menjadi korban kekerasan gitu. Dan biasanya anak laki-laki dalam suatu keluarga itu bisa saja mengalami kekerasan fisik daripada anak perempuan. Nah, kekerasan terhadap anak ini ada dua jenis, bisa berupa pengabaian ataupun penyerangan. Efeknya apa? Efek yang dihasilkan dari kekerasan terhadap anak ini tidak hanya melukai fisik ya, tapi mereka ini juga bisa melukai emosional dan hubungan sosial mereka. Kenapa? Ini karena anak-anak yang merupakan korban biasanya menunjukkan level tinggi dalam perilaku negatif. Mereka ini lebih agresif, menjadi kurang kooperatif, nggak begitu disukai temannya, rendah dalam kemampuan sosialnya. Dan anak-anak yang merupakan korban kekerasan ini biasanya memiliki masalah dalam kedisiplinan dan rendah secara akademik. Itulah kenapa hubungan sosial mereka terganggu gitu. Dan ternyata ada beberapa penelitian yang uniknya bilang bahwa nggak cuma anak yang jadi korban loh yang terdampak, tapi saudaranya sendiri yang bukan korban kekerasan pun bisa ikut terdampak gitu ya. Oleh karena itu kita butuh nih intervensi, penanganan. Nah, intervensi yang akan diberikan nanti akan disesuaikan dengan kerusakan yang telah terjadi gitu. Kenapa? Karena ada kasus di mana anak yang menjadi korban kekerasan akhirnya menjadi orang yang bahagia setelah diadopsi oleh orang tua yang penyayang, yang tidak melakukan kekerasan, yang mencintainya dan menerima dirinya apa adanya gitu. Makanya nanti intervensinya akan diberikan sesuai kebutuhan, sesuai kerusakan yang telah terjadi.
sekarang kita bahas tentang penanganannya ya, intervensinya. Nah, sebelum kita bahas intervensinya, kita perlu mengetahui nih bahwa korban kekerasan, baik itu kekerasan terhadap pasangan maupun terhadap anak, itu mungkin saja menunjukkan simptom-simptom psikologis seperti PTSD, terus depresi, kecemasan, penghindaran, atau psikotik borderline, serta pola perilaku pasif agresif gitu. Dan trauma ini akan mempengaruhi kemampuan individu dalam berhubungan dengan orang lain. Mereka jadi sulit percaya terhadap orang lain, sulit untuk mengungkapkan emosi, mengalami disfungsi seksual, memiliki kemampuan parenting yang rendah, mudah marah, dan lain-lain gitu. Nah, jadi nanti penanganannya itu didasarkan oleh simptom-simptom atau diagnosis yang ditegakkan terhadap individu tersebut, barulah nanti akan diadakan intervensi sesuai dengan kebutuhan. Hingga saat ini sudah banyak organisasi yang berurusan dan menangani kekerasan. Sudah banyak progres dalam mengatasi dan mengobati mereka yang merupakan pelaku maupun korban gitu. Dan perlu diingat bahwa setiap intervensi yang dilakukan butuh bantuan profesional. Selanjutnya, kita akan membahas terkait gejala pelecehan seksual pada anak. Pelecehan seksual pada anak merupakan faktor penyebab banyak gangguan parah pada seorang anak. Di antaranya itu ada gangguan disosiatif, gangguan kecemasan, gangguan pola makan, bahkan dapat menimbulkan masalah penyalahgunaan zat dan juga gangguan-gangguan seksual. Oleh karena itu bisa dibilang sangatlah penting itu bagi orang dewasa, orang tua ataupun keluarga yang berada di sekitar anak untuk dapat mengenali gejala pelecehan seksual yang telah dialami oleh anak. Yang pertama itu ada tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi, di mana anak ini akan cenderung terlihat sedih, lesu, menarik diri dari lingkungannya, bahkan terus-menerus menangis. Ketika hal tersebut terjadi secara berulang-ulang, maka tidak menutup kemungkinan bahwa anak ini akan mengalami depresi yang tinggi. Yang kedua, kecenderungan untuk bunuh diri. Ketika anak sudah mengalami stres yang mendalam, bahkan anak merasa sendirian karena tidak dapat menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, karena adanya faktor seperti ia malu atau bahkan mendapat ancaman dari si pelaku pelecehan seksual tersebut. Maka setelah itu anak akan berpikir bahwa masa depannya itu telah hancur dan terus-menerus merasa bersalah, bahkan tidak berdaya. Ia akan merasa bahwa bunuh diri itu adalah cara yang terbaik. Yang ketiga, ada kesulitan dalam sebuah hubungan. Maka akan terjadi perubahan sikap dari anak yang awalnya mungkin terlihat ceria, maka lama-kelamaan anak tersebut akan menarik diri dari lingkungannya dan cenderung terlihat seperti pendiam, bahkan tidak bersosialisasi dengan anak-anak seusianya gitu. Selanjutnya, bahkan dalam kejadian yang ekstrim, anak tersebut akan mengalami fobia atau traumatik seksual ketika sudah beranjak remaja atau dewasa nanti. Selanjutnya ada gangguan mood, di mana mood anak ini akan terus-menerus berada dalam mood yang tidak baik atau negatif seperti depresi, merasa bersalah, dan harga diri yang rendah. Yang kelima itu ada mengalami gangguan tidur dan nafsu makan, di mana gangguan tidur ini anak akan kesulitan untuk memulai untuk tidur di malam hari, atau ketika sudah tidur, ia akan sering bermimpi buruk. Yang keenam, ada gangguan somatik yang sering terjadi pada pencernaannya. Yang ketujuh, ada keluhan-keluhan secara medis.
antara lain seperti nyeri pada panggul, sakit kepala, sakit punggung, atau juga dapat terjadi gangguan kulit. Selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis pelecehan seksual yang biasa terjadi pada seorang anak. Yang pertama ini ada pedofilia, yang merupakan perilaku yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak atau anak pra-remaja, yang biasanya ini berusia 13 tahun atau lebih muda, dan berlangsung selama setidaknya 6 bulan. Perilaku pedofilia ini sering kita sebut sebagai pedofil. Nah, semua pedofil itu merupakan pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Nah, tetapi orang yang terlibat dalam pelecehan seksual terhadap anak itu tidak seluruhnya itu merupakan pedofil. Pedofil yang sebenarnya ini hanya dapat terangsang dengan aktivitas seksual dengan anak-anak. Nah, sedangkan mungkin orang dewasa yang menyalahgunakan anak itu memiliki motivasi yang lain. Selanjutnya, yang kedua itu ada yang disebut sebagai incest atau aktivitas seksual antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau sedarah gitu. Nah, di Amerika Serikat, incest ini bahkan terjadi pada 1 dari 6 keluarga. Pelakunya itu biasanya merupakan keluarga inti atau keluarga besar. Nah, kasus incest ini paling banyak terjadi antara saudara, yaitu kakak adik. Nah, jarang terjadi antara orang tua dengan anak, kakek nenek dengan cucu, atau orang tua tiri dengan anak tiri. Untuk brother sister incest ini, aktivitas seksualnya ini biasanya terjadi ketika kakak adik ini berada di usia yang muda. Biasanya kakak yang lebih tua ini terlibat dengan adiknya dalam perilaku eksploitatif secara seksual. Nah, kakak laki-laki ini biasanya akan mengintimidasi gitu, atau mengancam untuk memberitahu kepada orang tua sesuatu yang telah dilakukan adiknya, kecuali si adik ini mengizinkan untuk melakukan kontak seksual gitu. Nah, yang kedua ini ada hubungan antara ayah dengan putrinya, di mana incest ini biasanya terjadi dalam konteks keluarga yang tidak bahagia atau tidak teratur. Dalam kebanyakan kasus, hubungan seksual pasangan ini tidak memuaskan, sehingga ayah itu berpaling kepada putrinya untuk mendapatkan kasih sayang dan juga seks. Nah, kontak incest ini biasanya dimulai ketika seorang ayah ini melakukan kontak pelukan dan juga mencium gitu. Nah, kontak tersebut itu dapat meluas, mencakup seperti sentuhan-sentuhan pada bagian yang sensitif pada anak. Bahkan dapat berkembang menjadi hubungan seksual gitu. Nah, untuk efek jangka panjang dari korban ini, ia akan merasa atau menanggung beban rasa bersalah, rasa malu, dan juga harga diri yang rendah selama bertahun-tahun. Nah, ketika seorang anak ini juga sudah menikah, ia akan memiliki resiko yang lebih besar untuk bercerai dan juga memiliki kepuasan yang rendah terhadap pernikahannya. Hubungan antara father-daughter incest ini biasanya dapat berlanjut selama bertahun-tahun gitu, sampai anak dapat atau telah cukup untuk mengerti dan menolak gitu terhadap perilaku yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. Dan biasanya anak ini akan bercerita gitu atau memberitahu kepada ibunya atau anggota keluarga lain atau bahkan mungkin temannya gitu. Jarang sekali anak ini akan melaporkan perilaku tersebut kepada polisi gitu. Nah, untuk intervensi dari kejadian pelecehan seksual terhadap anak ini bisa dibilang merupakan kasus yang sulit dilakukan gitu, dimana
kalau di sebagian besar negara itu bahkan membutuhkan tenaga profesional yang membantu anak tersebut untuk melaporkan pelecehan seksual tersebut kepada pihak yang berwajib gitu. Bahkan untuk perawatan terhadap pelecehan seksual ini itu sulit dilakukan, dan untuk tenaga profesional tersebut juga harus sudah melalui pelatihan yang khusus. Selanjutnya kita akan membahas terkait krisis kematian dan kedukaan, di mana kematian ini terutama kematian dari pasangan, anak, atau kerabat dekat lainnya ini merupakan salah satu peristiwa hidup yang paling sulit dan menegangkan. Hal ini dapat menciptakan tekanan dan juga ketegangan baik secara fisik, mental, dan emosional yang cukup besar, serta membutuhkan waktu yang lama untuk dapat mereda. Ekspresi atau ungkapan ketika seseorang itu mengalami kedukaan, yang pertama itu ada ekspresi secara emosional, yaitu seperti mengalami kebingungan, marah, terkejut, sedih, rindu, dan juga merasa bersalah. Yang kedua ada ekspresi secara fisik, yaitu dengan menangis, dan juga terdapat ekspresi secara psikologis, yaitu mengalami depresi. Banyak orang yang mengalami kesepian dan juga keputusasaan saat berduka. Tetapi berminggu-minggu atau berbulan-bulan setelah kematian orang yang dicintai juga dapat menjadi waktu pertumbuhan pribadi. Terdapat 3 tahapan ketika seseorang sedang mengalami kedukaan. Yang pertama itu periode shock atau mati rasa. Di sini anggota keluarga itu akan merasa tercengang atau tidak bisa bergerak karena kesedihan dan ketidakpercayaan akan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Terkadang bahkan tampak tidak emosional saat melaksanakan rencana pemakaman. Yang kedua yaitu periode penderitaan hebat, di mana individu mengalami gejala fisik dan juga gejala emosional yang cukup sering. Untuk reaksi fisik dapat berupa gangguan tidur, sakit perut, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, kehilangan energi, sesak nafas, atau sesak pada bagian dada. Untuk reaksi emosional dapat berupa kemarahan, rasa bersalah, depresi, kecemasan, dan nostalgia dengan almarhum. Saat tahap kesedihan ini, setiap orang itu perlu berbicara dengan teman atau keluarga terkait kehilangannya tersebut. Tetapi karena hal ini merupakan hal yang sensitif, banyak orang yang pada akhirnya tidak bercerita dan hanya berdiam diri, sehingga menimbulkan pemulihan terhadap kehilangan yang dapat berkepanjangan. Yang ketiga itu periode kebangkitan kembali minat dalam hidup yang terjadi secara bertahap. Di sini individu tersebut sudah mengalami proses penerimaan dan juga kesadaran terhadap kepergian dari orang yang dicintainya. Kematian salah satu anggota keluarga ini seringkali mempengaruhi kesehatan dan juga kesejahteraan anggota keluarga. Selain itu, juga dapat berpengaruh terhadap dinamika dari sebuah keluarga. Bahkan, kualitas perkawinan itu dapat menurun karena pasangan itu gagal memberikan dukungan secara emosional, tidak dapat memahami signifikansi dan juga makna kehilangan. Bahkan beberapa pasangan juga merasa terbebani oleh stres dan juga depresi yang terus-menerus terjadi pada pasangannya tersebut. Ya, begitulah penjelasan dari materi konflik
krisis keluarga dan juga manajemen krisis. Ya udah, sekian dulu dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.